Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten hari ini Selasa 21 November 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Beredar kabar viral pendaftaran calon ketua Karang Taruna Desa di Pandeglang dipatok biaya 15 juta rupiah. Pejabat Gubernur Banten mengatakan masyarakat punya peran penting dalam mendukung reformasi birokrasi tematik berdampak. 26 grup drum band adu keterampilan dalam Cilegon Open Marching Band. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, kabar tentang biaya pendaftaran calon ketua Karang Taruna di Desa Saketi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang senilai 15 juta rupiah menjadi perbincangan hangat di media sosial akhir-akhir ini. Foto yang memuat syarat-syarat pendaftaran tersebar luas di platform media sosial. Berikut laporan Boim Setiawan dari Radio Angkasa Pandeglang. Kabar tentang biaya pendaftaran calon ketua Karang Taruna di Desa Saketi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang senilai 15 juta rupiah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Foto yang memuat syarat-syarat pendaftaran tersebut tersebar luas di platform media sosial. Dalam surat yang tersebar, pendaftaran berlangsung dari tanggal 16 hingga 18 November 2023. Terbatas bagi warga Desa Saketi berusia 17 hingga 35 tahun. Syaratnya meliputi ijazah terakhir, fotokopi KTP, 4 lembar pas foto ukuran 4x6 dan biaya pendaftaran sebesar 15 juta per calon ketua. Uang pendaftaran tersebut akan digunakan untuk biaya forum musyawarah warga Karang Taruna atau MWKT. Jika calon tidak terpilih, 50% dari biaya pendaftaran akan dikembalikan. Kontroversi seputar biaya ini menimbulkan berbagai komentar dari beberapa netizen di media sosial, terutama seperti di akun Instagram @infosaketi dan media sosial lainnya. Kepala Desa Saketi, Zakaria, saat dihubungi pada hari Senin 20 November 2023 menyatakan bahwa hal ini merupakan tanggung jawab panitia dan bukan merupakan aturan resmi dari desa. Salah satu pemuda dari Saketi, Dadan, mengungkapkan bahwa biaya pendaftaran sebesar 15 juta rupiah untuk calon ketua Karang Taruna sesuai dengan informasi yang tercantum dalam surat pendaftaran yang sudah ditandatangani. Menurutnya, pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada biaya administrasi atau sejenisnya dalam pendaftaran. Dadan menambahkan bahwa dalam pendaftaran kali ini, informasi yang ia terima sudah ada yang berani mendaftarkan diri menjadi calon ketua Karang Taruna. Sebelum waktu pendaftaran tersebut ditutup pada malam Minggu pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Pemuda asal Desa Saketi itu juga mengungkapkan keprihatinannya karena pemuda lain yang memiliki ide brilian mungkin tidak bisa ikut serta karena keterbatasan finansial. Dari 98,9 Angkasa Radio Pandeglang, Boim Setiawan mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, pejabat Gubernur Banten mengatakan masyarakat punya peran besar dalam mendukung reformasi birokrasi tematik berdampak, terutama dalam mengatasi masalah stunting, gizi buruk, kemiskinan ekstrim, dan pengendalian inflasi di Provinsi Banten. Reformasi birokrasi tematik berdampak merupakan bentuk tugas atau perintah untuk hadir di masyarakat memberikan pelayanan. Berikut laporan Faris dari Hot Radio Serang. Pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar mengatakan, masyarakat memiliki peran besar dalam mendukung reformasi birokrasi tematik berdampak, terutama mengenai upaya penanganan stunting dan gizi buruk, kemiskinan ekstrim, dan pengendalian inflasi di Provinsi Banten. Untuk mewujudkan upaya tersebut, juga dibutuhkannya kesadaran semua pihak. Pemerintah dan masyarakat adalah satu kesatuan. Pemerintah dalam hal ini memberikan layanan dan masyarakat dapat memanfaatkan layanan itu dengan baik, maka diperlukan kesadaran bersama. Menurut Al-Muktabar, kegiatan ekspedisi reformasi birokrasi tematik berdampak sebagai bentuk perintah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan. Dalam mengendalikan inflasi, Pemprov Banten menghadirkan gerakan pangan murah yang terdiri sejumlah komoditi seperti beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan komoditi lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Al-Muktabar mengajak masyarakat untuk melakukan diversifikasi pangan karena Provinsi Banten memiliki potensi penganekaragaman pangan mulai dari umbi-umbian dan lain sebagainya. Faris dari Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten.
Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, sebanyak 26 grup marching band ikut berkompetisi dalam ajang Cilegon Open Marching Band yang digelar di Stadion Geger Cilegon. Event Cilegon Open Marching Band ini diikuti oleh peserta dari Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kabupaten Serang. Berikut laporan Denny dari Radio KIS FM Cilegon. Sebanyak 26 tim drum band adu keterampilan di Cilegon Open Marching Band yang diselenggarakan Persatuan Drum Band Indonesia atau PDBI Kota Cilegon di Stadion Geger Cilegon kemarin. Ketua PDBI Kota Cilegon, Heni Anita Susila menjelaskan, kompetisi tersebut diikuti oleh peserta dari Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kabupaten Serang. Peserta terdiri dari sekolah-sekolah mulai tingkat TK atau RA, SD atau MI, SMP atau MTS, dan SLTA se-Provinsi Banten. Ada 5 kategori dalam perlombaan tersebut, yaitu Divisi TK terdiri dari 8 unit drum band, Divisi SD 6 unit drum band, Divisi drum band tradisional 4 unit, Divisi senior pianika 4 unit, dan Divisi senior brass 3 unit drum band. Dijelaskan Heni, event ini baru kembali digelar setelah 5 tahun vakum akibat COVID-19. Dilaksanakannya itu untuk memupuk minat dan bakat anak-anak menjadi anak-anak yang sehat, terampil, dan kompeten. Melalui event tersebut, PDBI Cilegon mengajak semua pihak untuk memupuk rasa persaudaraan, kekeluargaan, kebersamaan, tanggung jawab, sportivitas, dan kreativitas. Dikatakan Heni, perkembangan drum band atau marching band di Kota Cilegon terkendala oleh mahalnya alat-alat komponen drum band tersebut serta honor untuk pelatih. Karena itu, untuk meringankan beban sekolah, PDBI mengimbau kepada pelatih drum band yang notabene pengurus PDBI untuk meringankan honor melatih. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Disporapar Kota Cilegon, Sakri Jasiman menyambut baik event tersebut. Menurutnya, event itu bisa meningkatkan gairah drum band atau marching band di Kota Cilegon. Demikian, Denny mengabarkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.